Muhammadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita sekarang akan praktek cara menghitung dalam ilmu faraid. Ya, kita analisa bersama. Ada mayit, seorang meninggal, yang ditinggalkan adalah zaujah, istri, ya, satu. Kemudian ada binit, anak perempuan, berapa? 3. Kemudian ada apa? Ini dulu ya. Kita nanti menganalisa ya. Cek. Seorang laki-laki meninggal, yang ditinggalkan adalah 1 istri dan 3 anak perempuan. Ya, tidak ada yang lain. Istri yang kalau kita melihat nih, ya kita lihat istri itu apakah termasuk daripada ahli waris? Naam, dia termasuk ahli waris. Kemudian yang kedua binit, anak perempuan, termasuk ahli waris atau tidak? Oke, dia termasuk ahli waris. Setelah kita tahu bahwasanya yang tertulis orang yang ditinggalkan oleh mayit itu mereka termasuk ahli waris, maka analisa kedua adalah mereka itu terhajib atau tidak, terhalangi atau tidak. Zaujah, dia itu termasuk orang yang tidak akan pernah terhajab, orang yang tidak akan pernah terhalangi, jadi senantiasa mendapatkan warisan, maka dia dapat warisan jelas. Oke, kita cantumkan. Kemudian binit, anak perempuan, dia juga termasuk orang yang senantiasa mendapatkan warisan, tidak akan pernah terhalang. Nah, kalau sudah dipastikan dia itu dapat warisan, berikutnya langkah yang ketiga adalah berapa hak zaujah, berapa jatah saham daripada zaujah dan binit ini, gitu ya. Zaujah sahamnya, jatahnya berapa? Karena di sini ada anak, maka zaujah mendapatkan 1/8. Oke. Kemudian binit, anak perempuan, dapat berapa dia? Dia itu mendapatkan 2/3. Kenapa? Karena si binit ini adalah banyakan, yakni 2 orang atau lebih, dan tidak ada yang mengasobahi, maka dia mendapat berapa? 2/3. Oke, sudah ketemu. Sekarang kita hitung, cari asal masalah. Bagaimana caranya? Lihat, 1/8 makhrajnya berapa? 8, ya. Makhrajnya 8, 2/3 makhrajnya 3. 8 dengan 3, apakah dia tamasul? Sama huruf angka yang sama? Tidak, bukan tamasul. Tadakhul tidak. 8 apakah bisa masuk ke 3? Bukan juga, bukan tamasul, bukan tadakhul. Tawafuk kira-kira bisa enggak tawafuk? Bisa sama-sama dibagi. 3 bagi berapa? Bagi 3. 8 bagi 3 bisa? Tidak bisa, maka bukan tawafuk. Kalau bukan tamasul, tadakhul, dan bukan juga tawafuk, maka namanya adalah tabayun. Kalau tabayun berarti langsung kita kalikan 8 kali 3. 8 kali 3 berapa? 24. Oke. 24 asal masalah sudah ketemu, maka kita bagikan 24 1/8-nya berapa? 24 bagi 8, 3. Ya, kita tulis, berarti zaujah dapatnya 3/24. 24 2/3-nya berapa? 2/3 dari 24. 24 bagi 3 8, 8 kali 2 6, 16. Oke. 16 ditambah 3, 16 ditambah 3 19, 17 18 19. Nah, jumlahnya di sini 19, sedangkan asalnya harta keseluruhan adalah 24. Nah, ini nanti kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu rot, ya.
rod itu nanti kita akan masih ada sisa atau di sini 19 masih ada sisa 5 berarti ya. Ada sisa 5 dikemanain? Ada sisa 5 nanti kita balikin ke sini. Oh, nanti ada masalah rod sendiri. Insya Allah kita bahas bersama. Oke, berikutnya kita latihan lagi. Sekarang kita ambil yang lebih banyak ya. Ada zaujah, seorang istri mati, meninggal istrinya, yang ditinggalkan adalah suami, zauj, jim. Kemudian meninggalkan binit, ya, anak perempuan satu orang saja, anak perempuan seorang saja. Kemudian setelah itu si itu memiliki saudari, ya, saudari kandung, berarti syakikoh, saudari kandung, ukhat syakikoh, saudari sebapak seibu. Berapa syakikohnya? 2, ada 2 orang. Punya saudara kandung, syakik namanya berarti ya. Saudara kandung, saudara sebapak seibu. Ada berapa? Saudara kandungnya ada 3 umpamanya ya. Oke. Terus siapa lagi? Ya, kita lebih dalam lagi. Umpama di sini ada paman ya, paman. Ada paman itu siapa? Paman itu saudaranya bapak. Nah, pamannya apa? Sebapak seibu, amsyakik ya. Paman sebapak seibu. Oke, sudah ini dulu kita analisa bersama. Pertama, orang yang ditinggalkan oleh mayit termasuk ahli waris atau tidak. Ya, menganalisa pertama seperti itu. Nanti yang masuk ahli waris kita cantumkan di sini, gitu ya. Zauj termasuk ahli waris, binit anak perempuan termasuk ahli waris, syakikoh saudari mayit sebapak seibu termasuk ahli waris, syakik saudaranya mayit sebapak seibu termasuk ahli waris, am paman sebapak seibu termasuk ahli waris. Oke, sudah kita cantumkan di sini. Berikutnya, ahli waris yang sudah kita cantumkan, mereka itu terhalangi mendapatkan warisan atau tidak ya. Maka analisa kedua, zauj, dia itu termasuk ahli waris yang tidak pernah akan terhalang, jadi senantiasa mendapatkan warisan. Maka kita catat di sini dapat warisan. Binit anak perempuan juga sama, termasuk ahli waris yang senantiasa mendapatkan warisan, tidak akan pernah terhajab, terhalang. Syakikoh, nah, syakikoh saudarinya mayit yang sebapak seibu, dia itu mendapatkan warisan tapi bisa terhalang, bisa terhajab. Siapa yang menghajabnya? Yang menghajabnya pertama adalah ibin. Ya, kita tilik kembali video tentang hajib mahjub. Ibin anak laki-laki, di sini tidak ada anak laki-laki. Kemudian ab, bapak juga nggak ada di sini toh, maka syakikoh dia akan dapat warisan. Syakik juga sama, dia itu mendapatkan warisan dan bisa terhajab, bisa terhalang. Yang menghalang adalah ibin, anak laki-laki di sini tidak ada. Yang menghalang lagi adalah ab, bapak juga tidak ada di sini. Maka syakik itu mendapatkan warisan berarti. Oke. Berikutnya adalah am itu paman, am syakik paman sebapak seibu, saudaranya bapak. Nah, am ini termasuk ahli waris, tetapi di sini dia terhajab, terhalang oleh syakik. Nah, gara-gara ada syakik saudaranya mayit sebapak seibu, maka am di sini dia tidak bisa mendapatkan warisan dikarenakan mahjub. Ya, mahjub kita tulis mim ya. Mahjub itu terhalang, tidak mendapatkan warisan. Yang menghalangi siapa? Yang menghajab adalah ini syakik. Nah, yang menghalangi adalah syakik. Berarti yang dapat warisan di sini adalah zauj, suami,
binit anak perempuan, syakikoh 2 orang, syakik 3 orang. Setelah hajib mahjub selesai, maka berikutnya ada bagian saham. Hak mereka berapa? Oke. Zauj haknya setengah dan 1/4. Kalau ada anak dapatnya 1/4, kalau tidak ada anak dapatnya setengah. Di sini ada anak nih, binit. Maka zauj kita kasih berapa? Setengah. 1/4 ya. Ada anak kok. 1/4. Kemudian binit 1 orang tidak ada yang mengasobai, binit mendapatkan setengah. Syakikoh 2 orang ini gara-gara di situ ada syakik, maka dia akan asobah bil ghair ya. Syakikoh asobah bil ghairi, diasobahi oleh saudaranya yaitu syakik. Oke. Kemudian sudah ketemu, kita hitung. Di sini ada berapa? 1/4 dan setengah. 1/4 dan setengah. 1/4 makhrajnya 4, setengah makhrajnya 2. 4 dengan 2, apakah dia tamathul? Bukan. Tadakhul tidak. 2 masuk ke 4 tidak? Masuk. Oh, kalau seperti itu, maka namanya tadakhul. Kalau tadakhul kita langsung ambil yang paling besar. Antara 4 dengan 2, kita ambil berapa? 4. Oke, 4 kita tulis jadikan asal masalah. Setelah ketemu asal masalahnya, kita bagikan 4 bagi 4 berapa? 1. 4 bagi 2 2 setengahnya toh. 2 tambah 1 3, sisa 1. Maka ini asobah, ini sisa, kasihin ke syakik dan syakikoh. Oke, nanti 1 ini dibagi bersama mereka. Lidzakari mislu hadil untaya ini. Laki-laki jatahnya 2 kali lipat daripada perempuan. Syakiknya 3 berarti dihitung 6. Syakikohnya 2 dihitung 2. 6 tambah 2 8. 1 dibagiin 8. Nah, ini nanti masuk ke masalah lain lagi namanya ingkisar, pecah ya. Ada hitungannya tersendiri. Wallahu a'lam bishawab.